Selamat pagi, salam sehat dan bahagia selalu teman-teman. Kali ini saya akan mereview sumber Jenon yang berlokasi di daerah Tajinan, Kota Malang. Di depan terdapat bangunan bercatkan biru, lokasinya tepat di sebelah bangunan ini ya. Di bagian atas terdapat parkiran untuk mobil, untuk kendaraan bermotor masih masuk ke dalam sini ya. Ini ada wisatawan yang keluar, jadi saya pun juga harus waspada dan berhati-hati ya. Tempat wisata ini pertama kali dibuka di tahun 2003 lalu dan menjadi salah satu hidden gems di Kota Malang ini ya. Di sebelah kanan saya terdapat pos untuk pembelian tiket masuk. Namun tidak ada orang jadi saya lurus saja. Ternyata di sini sudah ramai sekali para wisatawan dan kendaraannya terparkir di sini ya. Agak siang sedikit para wisatawan sudah mulai banyak yang pulang. Jadi tempat ini terlihat cukup sepi sekali ya. Saya berada di bagian atas, terdapat fasilitas gazebo yang cukup banyak, juga banyak sekali warung wisata, namun sudah cukup banyak yang tutup, dan hanya sedikit warung wisata yang buka di sini ya. Hal ini dikarenakan menurunnya daya tarik para wisatawan menuju ke tempat wisata Sumber Jenon ini ya. Namun hal ini tidak menyurutkan niat saya untuk berkunjung kemari ya. Saya juga memesan makanan dan mengisi perut dulu di pagi hari ini ya. Juga terdapat fasilitas tempat duduk di depan gazebo ini ya. Tempat ini berada di area sawah Gunung Ronggong, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk jam bukanya sendiri buka di setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Untuk harga tiket masuknya 10.000 per orang, harga parkir motor 5.000, sedangkan mobil 10.000. Di sekitar sumber mata airnya juga terdapat cukup banyak sekali pepohonan besar-besar, jadi cukup rindang sekali di tempat ini. Di depan saya terdapat tempat untuk live music, namun sepertinya sudah tidak difungsikan lagi ya. Masih di bagian atas di sekitar warung wisata, di sini juga terdapat beberapa wahana bermain, namun sepertinya sudah tidak digunakan lagi ya. Di bagian atas lagi juga terdapat area yang cukup rindang dengan cukup banyak sekali pepohonan. Dari sini teman-teman juga bisa melihat keindahan alam di tempat ini ya. Juga bisa melihat menuju ke lokasi mata airnya yang berada di bagian bawah sana. Di sini juga terdapat beberapa bangunan. Ini sepertinya bangunan untuk aula dan di depannya juga terdapat tempat duduk santai berikut dengan meja yang terbuat dari ban bekas seperti ini ya. Dia cukup menarik sekali ya. Saya masuk ke dalam aula ini ya. Ini terlihat seperti sudah tidak digunakan lagi. Juga terdapat genangan air. Sepertinya atap bangunan ini bocor. Juga terdapat tulisan live music Sumber Jenon. Mungkin dulunya dijadikan tempat untuk live music di sini ya. Tempat ini terlihat bagus dan menyatu dengan alam. Semoga ke depan tempat ini semakin ramai dan didatangi banyak sekali wisatawan. Menurut kabar, Sumber Jenon ini juga memiliki sejarah yang panjang dan tempat ini pun juga disakralkan. Jadi apabila teman-teman kemari tolong dijaga baik lisan maupun perbuatan. Untuk penamaan Sumber Jenon sendiri, awalnya terdapat seorang perwira yang mencari sumber mata air baru. Kemudian perwira tersebut berada di sebuah pohon jenuh, jadi pohon yang besar dan tinggi. Melakukan pertapaan di pohon itu hingga keluarlah sumber mata air. Lambat laun nama Sumber Jenuh sendiri berubah menjadi Sumber Jenon. Di depan saya terdapat papan bertuliskan tempat ini. Namun untuk kedalaman di sumber air ini sekitar 8 meter. Jadi bukan 14 meter seperti yang dituliskan di papan ini ya. Di bagian depannya juga terdapat cukup banyak fasilitas gazebo seperti ini ya. Jadi bisa digunakan untuk duduk santai di tempat ini dan fasilitas ini gratis teman-teman. Sedangkan untuk pohon jenuh yang tadi pun telah tumbang dan batangnya berada di bawah kedalaman kolam ini ya, sekitar 8 meter. Di sumber mata air ini juga terdapat ikan sengkaring atau ikan dewa yang mendiami sumber mata air Jenon ini ya. Kabarnya hanya ditemukan 3 di lokasi Jawa Timur ini, yakni pemandian alam Banyu Biru di Pasuruan, Sumber Jenon di Kabupaten Malang maupun Blitar. Di depan saya adalah bangunan 2 lantai yang tadi, namun sepertinya sudah tidak difungsikan lagi. Di bagian atasnya seperti ini ya. Itu lihat kosong jadi saya tidak ke atas. Saya mau berkeliling di lokasi sumber mata air ini ya. Air di Sumber Jenon ini kebiruan seperti ini ya, begitu indah sekali ya. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin diving di tempat ini juga bisa membawa peralatan sendiri atau menyewa di sini. Namun untuk menyewa di sini saya kurang tahu ya. Nanti akan saya tulis kontak person di deskripsi.
Di sana terdapat goeser yang menaiki rakit dan berfoto di bagian tengah sumber mata air ini. Terdapat jembatan di bagian tengah dan juga tempat duduk santai. Di depan saya ini terdapat tali, ini adalah wahana untuk sepeda layang, namun untuk saat ini tidak difungsikan lagi. Menurut pengelola tempat ini masih perlu pemeliharaan untuk wahana yang ada di sini. Ini dia untuk jembatannya, terlihat begitu bagus sekali. Untuk kedalaman tempat ini juga bervariatif, karena memang terbentuk secara alami. Dia untuk goeser sedang berfoto di sana. Terlihat dari sini ikan sengkaring atau ikan dewa yang mendiami mata air ini berbentuk hitam seperti ini. Menurut pengelola tempat ini jumlahnya pun tetap apabila terjadi hujan lebat dan meluap di mata air ini. Ikan ini pun juga masih mendiami tempat ini dan tidak terbawa menuju ke hilir. Di sekitar sumber mata air ini juga terdapat cukup banyak sekali tempat duduk santai. Saya menuju ke lokasi wahana sepeda layang tadi. Ini dia untuk pijakannya juga terlihat butuh sekali untuk pembaruan teman-teman. Jadi terlihat rapuh karena kena hujan maupun panas di sini. Saya menaiki anak tangga ini untuk melihat wahana sepeda layangnya. Di bagian atas terlihat terdapat kursi dan di depannya juga terlihat sepeda layang. Menuju ke atas lagi, di sini terdapat tempat duduk lesen yang cukup panjang sekali ya. Ini mungkin dulunya sangat ramai sehingga cukup banyak sekali fasilitas tempat duduk lesen di sini ya. Lurus dari sini juga terdapat musola. Di bagian belakang musola tadi terdapat toilet dan juga tempat wudhu. Saya turun dari sini, di depan saya ini juga terdapat bangunan untuk toilet. Bertambah siang, para wisatawan pun terlihat cukup sedikit. Ini ada anak-anak yang sedang bermain di kolam renang ini ya. Di sini juga menyewakan ban pelampung seharga 5.000. Di dekat kolam renang juga terdapat plat beton dari pemerintah Kabupaten Malang. Dari sini tempat ini terlihat begitu indah sekali ya. Nah, bagi teman-teman semua, yuk kita ramaikan kembali ya tempat wisata Sumber Jenon ini ya. Teman-teman bisa ajak pasangan maupun keluarga tercinta kemari ya. Saya menuju ke arah sini ya. Di sini juga terdapat cukup banyak sekali fasilitas gazebo, dan fasilitas gazebo di tempat ini gratis teman-teman. Bisa teman-teman gunakan untuk duduk santai bersama dengan pasangan maupun dengan keluarga tercinta. Dari sini terlihat tulisan Sumber Jenonnya, begitu bagus sekali ya. Di samping jembatan ini juga terdapat rakit yang bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto. Dan di rakit ini pun juga terdapat tali ya untuk kemari. Jadi bisa menarik tali ini untuk menuju kembali ke sini ya. Jadi teman-teman bisa berfoto di bagian tengah sumber mata air ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi destinasi liburan bagi teman-teman semua. Kalau begitu saya akhiri, jangan lupa support channel saya dengan memberikan like, comment, share, and subscribe. Dan nantikan video-video terbaru dari saya. Sekian, sampai jumpa dan terima kasih teman-teman.